Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rosika Makfira dari kelas 10-8. Di sini saya ingin menyampaikan cerita dari narasumber wirausahawan yang sukses. Yang pertama ada Kak Bunga Chandra Rupa Andarianti dengan judul Berbagi Cerita Bersama Bunga. Nah, langkah awal Kak Bunga yaitu mulai percaya diri membuka free order. Nah, terus Kak Bunga mulai sibuk percobaan menu baru, melogika cara bikinnya dengan ilmu yang dari nol. Dan setelah itu kasih tester ke beberapa orang, dan setelah itu membenarkan apa yang kurang. Setelah itu memikirkan nama logo dan target pasar, serta sampai mikir ke hitung harga jual. Sebagai seorang pengusaha harus mempunyai komitmen, yaitu kalau gak enak atau ada kurangnya bilang aja, nanti uang akan diganti. Terus rugi nggak sih? Mungkin iya, tapi aku lebih takut besok ditanya di akhirat karena jualan nggak berkah. Mulai belajar arti sabar dan proses, yaitu gagal lalu perbaiki. Setelah menu besok, menu terus berkembang. Yang paling lumayan dikenal yaitu banana choco maltin. Awal mula banana choco maltin terinspirasi dari Kak Rachel V-nya, yaitu dari selebgram. Gimana sih sistem penjualannya? Yaitu diantar ke rumah memakai motor, COD ke beberapa titik walaupun kena PHP dan ngaret, yaitu kerjasama dengan jasa antar lokal. Dan Kak Bunga juga jualan di depan SMP 3 menggunakan mobil. Kak Bunga juga pernah menebeng tempat orang lain jualan dengan bayar sewa. Nah, lagi seru-serunya jualan nih, tiba-tiba COVID, terus akhirnya drop. Nah, waktunya Kak Bunga ini untuk memutar otak. Gimana bangkit setelah COVID? Kak Bunga berjualan baju preloved, yaitu terus promo beberapa menu, terus gak lupa juga bikin menu baru. Kreatif itu penting, cobalah terus sampai bisa, sisanya pasrah. Akhirnya, tahun 2023 mulai berani buka ruko kecil nih Kak Bunga. Nah, untuk membuka usaha itu ada sukanya, yaitu bisa buka lapangan pekerjaan, bisa main kapan aja, dan bisa berkreasi sesukanya. Dan Kak Bunga juga nggak akan terikat sama orang lain. Nah, ini ada dukanya teman-teman. Dukanya apa sih? Yaitu pendapatan pasti nggak naik. Yang kedua, jam kerja bisa lebih dari 24 jam, yaitu kadang harus bisa kuat ngerasain sepinya ketika sedang berjualan. Menurut Kak Bunga, ada beberapa hal dasar yang harus dimiliki pengusaha adalah yang pertama yaitu modal uang. Tapi jangan lupa perhitungan tepat. Dulu Kak Bunga 500.000 itu hasil menabung, makin lama itu makin bertambah. Yang kedua modal mental, dan yakin dan nekat, jangan lupa buat tanggung jawab sama apa yang telah dijual. Dan yang ketiga ada tekun, terus belajar dan perbaiki. Ada tindakan dan kemauan, pergi dan lakukan. Jangan mau tapi diam aja. Sabar dan menikmati proses. Percaya diri dan gak boleh malu. Nah, menurut Kak Bunga, usaha itu gak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi jangan takut mencoba dan terus yakin sama skenario Tuhan. Kadang apa yang menurut kita suka ternyata itu baik buat kita. Lanjut dengan narasumber yang kedua, yaitu Ibu Iva. Awal mula Ibu Iva terjun ke dunia kuliner yaitu dengan berjualan bakpao dengan harga 2.000. Tips dari Ibu Iva, yang pertama, mulai bergerak. Tidak ada perjalanan yang tidak diawali dengan langkah awal, maka jangan ragu memulai langkahmu. Tuhan hanya memerintahkan kita berusaha, sebab urusan hasil adalah urusan Tuhan. Yang kedua, tips yaitu kenali potensi diri kamu sendiri. Untuk mengetahui potensi diri sendiri, maka jangan malas mencoba banyak hal yang positif. Ulangi hal-hal yang Anda sukai untuk mengetahui seberapa suka dan seberapa mudah kamu menguasainya. Yang ketiga, ada tips yaitu berproses. Tidak ada kesuksesan yang benar-benar instan, pasti ada proses yang mengawalinya. Tips yang keempat yaitu senantiasa belajar untuk upgrade diri.
Belajar dari manapun dan siapapun, dari yang tanpa biaya maupun yang berbiaya. Tips yang kelima yaitu memperluas jaringan dan berkolaborasi. Kita tidak akan bisa sukses jika berjalan sendirian. Berkolaborasi akan melengkapi apa yang kita tidak kuasai. Tips yang keenam, peka dengan kebutuhan market. Usaha apapun yang Anda rintis pasti membutuhkan market atau konsumen, maka Anda harus peka terhadap kebutuhan sasaran market Anda. Dan yang ketujuh, yaitu tips untuk bersyukur. Dari semua tips inilah yang terpenting. Selalu bersyukur atas apa yang sudah Anda dapatkan. Nah, itu tadi cerita dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.